Iya, selamat sore. Kayaknya masih belum semangat nih pengunjung kafenya. Selamat sore. Oke deh, senang banget pada sore hari ini kita hadir kembali spesial di program Ngobras di kafenya Pro 2. Kali ini kita hadir bersama teman-teman kayaknya yang kece-kece banget nih, yang keren-keren. Tapi aku masih bingung ini teman-teman dari mana sih? Kita kenalan dulu deh ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin melalui darah bisa saling menyayangi. Cie. Oke deh, kita kenalan dulu buat sobat kreatif. Bahwasanya pada suasana sore hari ini kafenya Pro 2 rame banget. Ada cewek-cewek cantik, ada cowok-cowok keren yang pastinya semuanya akan hadir memberikan nuansa tersendiri di kafenya Pro 2. Kita kenalan dulu nih dari sebelah sini. Siapa saja sih yang ada di meja ini? Mungkin silakan. Iya Bu, ada tim. Oke, ya dimulai dari kamu dulu deh, nggak apa-apa ya. Silahkan. Udah hapus ya? Halo? Ya halo. Kayak baru telepon aja ya, langsung aja deh. Aku Syasha. Syasha dari mana? Dari PKU 48. PKU 48. 48. Kebetulan PKU 48 itu divisi dance cover Aha. dari fanbase. Fanbase itu kumpulan fans dari JKT48. Terus Aha. kami menamai komunitas kami dengan JKT48 Family Pekanbaru. Oke, JKT 48 Family Pekanbaru. Oke, itu baru satu, Syasha. Masih ada yang lain, silakan. Diopor lagi. Oke. Kok malu-malu? Silakan, nggak apa-apa. Nama saya Vira dari member PKU 48. Oke, masih dari PKU ya, 48 ya. Lanjut. Nama saya Tika dari PKU 48 juga. Oke, selanjutnya. Nama saya Nora dari member baru juga. Oke, siapa lagi yang di sana? Oke, silakan. Nama saya Cece dari PKU 48. Cici, ada lagi. Nggak boleh, harus. Aku Tasya dari PKU 48. Siapa? Tasya. Mic-nya deketin dong, nggak dengar nih. Siapa? Tasya dari PKU 48. Tasya, oke. Selanjutnya? Aku Nurul dari tim PKU 48. PKU 48 juga. Lanjut lagi. Kali ini kita kayak cowok-cowoknya. Silakan yang di sana siapa saja mungkin bisa kenalan. Itu sudah ada mic-nya, nggak apa-apa. Oke. Iya, kita kenalan dulu nih. Siapa aja sih yang ada di sana? Udah hidup kok. Nama saya Irwan Hendrikson dari Forte Family Pekanbaru. Waduh, tepuk tangan dong. Harus kayak gitu. Kayaknya kalau face-nya JKT48 itu semangat-semangat. Tadi kalau lemas ya. Oke, lanjut lagi deh. Siapa? Nama saya Riko Stamputra. Riko dari Forte Family Pekanbaru. Oke, lanjut lagi. Nama saya Giovanni Abrawis dari Forte Family Pekanbaru. Oke, masih dari JKT48. Memang kalau kita bisa bilang JKT48 itu banyak banget fansnya ya. Oh isi. Lanjut. Nama saya Rama dari Winsus Karyau. Winsus Karya. Oke. Forte Family Pekanbaru. Oke, jadi bisa dikatakan dari berbagai apa juga ya, kampus ya kan, pelajar juga banyak. Selanjutnya, Nama saya Vicky Rianda, tim dokumentasi dari Forte Family Pekanbaru. oh asik. Tepuk tangan kalau bisa kemana-mana pasti ikut ya. Masih moto-motoin ya. Oke, lanjut lagi. Nama saya Hafiz Hafiz. juga. Selaku Hafiz. Hafiz, oke. Selaku ketua dari Forte Family Pekanbaru. Asik, ini ketuanya ya. Iya. Diakui nggak nih? Diakui dong. Oke, selanjutnya siapa lagi? Nama saya Biondi. Oh Beyonce, ya ampun. Oh Biondi, saya Beyonce gitu kan. Oke. Dari Forte Family Pekanbaru. Oke, selanjutnya. Nama saya Dio Pratama dari Hisatsu Otage Team dari divisi Otage. Oh. Ya. Ya, nanti kita saling mengetahui apa saja di sana. Tapi ngomong-ngomong pada sore hari ini ternyata kalau kita bisa bilang nih para fans dari JKT48 hadir di sini. Wah, tapi ngomong-ngomong nih bicara JKT48, kenapa sih kalian ini suka sama JKT48? Siapa dulu yang jawab nih? Yang bisa mewakili siapa? Oh ketua yang mewakili. Kenapa sih banyak banget fansnya? Kenapa suka sama JKT48? Ya karena
mereka tuh unik, beda dari yang lain. Asik. Iya. Bedanya kenapa? Karena cewek gitu. Enggak sih, enggak cuma cewek sih. Aha. Mereka tuh kayak gimana ya? Gadis remaja yang iya. Gadis remaja yang baru kenal. Yang- Apa gitu kan? Yang awalnya biasa aja, terus kemudian berjuang di suatu idol group dan kemudian bisa ditemui tiap hari. Oh gitu. Ya, di teater JKT48 di Jakarta. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong nih, kalau bicara tentang salah satu apa ya, girl band yang masih eksis ya, bisa katakan ya JKT48 ya. Kalau menurut teman-teman kenapa sih mereka bisa tetap eksis dalam artian yang lain sudah bertumbangan ibaratnya ya, mereka tetap eksis dengan fans yang banyak banget termasuk teman-teman. Pertama sini mau lurusin dulu kalau JKT itu sebenarnya bukan girl band. Aha. Nah, kalau JKT itu sebenarnya adalah idol group. Idol, Nah, idol group ya. Idol group yang memiliki konsep idol you can meet every day gitu. Aha. Nah, jadi JKT ini sendiri merupakan sister dari AKB48 yang terbentuk tahun 2011. Jadi JKT sendiri ini udah 5 tahun di Indonesia. Dan sampai 5 sekarang tahun masih di eksis. Indonesia. Dan kalau kita bisa bilang kenapa sih dia bisa apa ya, bisa menjadi salah satu yang tidak surut dimakan usia waktu, dalam artian Iya. yang lain kan kalau bicara tentang kelompok band cewek itu rata-rata kan nggak banyak ya yang pertama, terus nggak lama juga umurnya. Ini termasuk lama, 5 tahun itu umur yang luar biasa, cukup panjang nih. Itu mungkin karena JKT ini selalu bergenerasi, selalu ada yang baru. Kalau misalnya di tempat lain itu tidak ada generasi, JKT ini ada gen satunya, ada generasi 2-nya. Jadi mungkin setelah generasi 1 keluar, mungkin kita masih bisa ngefans dengan generasi 2-nya. Sampai sekarang itu JKT udah 5 generasi. Total membernya sudah 60 lebih, 70. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat JKT48. Tapi ngomong-ngomong nih, aku tertarik banget nih. Kalau untuk yang Pekanbaru sendiri nih, sejak kapan sih ada fansnya gitu? Fanbase-nya ya, Iya, sudah ada komunitas. sejak kapan sih? Sejak ini komunitas ini lahir sejak tanggal 18 Desember 2011. 2011, berarti sudah hampir Hampir 5 tahun juga. 5 tahun juga ya. Iya. Dan kalau kita bisa bilang anggotanya sudah berapa banyak? Nah, kalau mengenai anggota kami tidak mendata secara rinci atau tidak mendata secara detail ya. Tapi melihat dari apa setiap event, setiap guide itu kira-kira 30 sampai 50 setiap eventnya ada. Iya. Tapi satu sih yang aku apa ya, sangat tertarik kalau ngomongin tentang JKT48. Salah satu fansnya itu kompak banget. Iya. Salah satu apa ya, bisa dikatakan itu kalau misalnya lagi kumpul heboh banget. Tapi aku penasaran nih Kak, aku pingin teman-teman mungkin ada nggak yel-yel atau apa ya, atau slogan-slogan yang mungkin ya teman-teman ucapkan yang mungkin memberikan semangat kita untuk sore hari ini, ada nggak nih? Yang biasa dilakukan kalau ngumpul itu apa sih gitu? Ada nggak? Itu namanya sih kalau di Jepang itu chanting mix Chanting mix. Ya kalau Maksudnya itu kayak di bola-bola itu yel-yel lah istilahnya. yel-yel. Oke, tapi bisa nggak memberikan sedikit yel-yel buat kita biar kita menandakan teman-teman semangat nih hadir di kafenya Pro 2. Ini bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng dong, ya bareng-bareng, setuju nggak? Setuju ya. Oke. Yuk, dipimpin oleh ketuanya, silahkan. Bisa kan? Taiga ya. Oh, Dari mana lu? Iya, gimana mungkin? Seno, kalau bilang Seno, Taiga ya. 5, 4, 3, 2, 1, yo, Seno, Taiga, Faya, Saiba, Daiba, Ja. Masih belum semangat. Itu Mic-nya kayaknya kan, kok malah kalau yelnya malah jauh gitu, deket dong. Ya, Biar yang di dengar rumah semua juga sih. dengerin. Mana tahu di rumah juga sahabat kreatifnya pada ngefans sama JKT48. Wah ini lemes banget nih kan gitu. Oke. Yang lain mungkin bisa salah satunya megang mic juga. Ayo yang di sini, yang di situ juga satu wakilnya. Bareng-bareng ya. Oke. paling tes apaan? Iya, 1, 2, 3. Seno, Taiga, Faya, Saiba, Daiba, Ja. Asik. Tepuk tangan dong. Waduh, harus semangat. Kalau PKU nampil mungkin lebih keras ya. Kalau nampil lebih keras ya. Ya kalau PKU nampil lebih keras. Oke, itu luar biasa. Karena kita sebelumnya juga pernah di Mall Pekanbaru ngumpul bareng ya. Kita juga tengok kehebohan dari
dari teman-teman Gebiar Komunitas kita adakan live langsung dari Mall Pekanbaru. Teman-teman kayaknya semangat banget ya. Oke, nanti kita informasikan juga nanti di tengah-tengah ada dance ya. Ada dance yang pastinya akan menghibur kita pada suasana sore hari ini. Kita mungkin beralih ke teman-teman yang lain ya. Pengen tahu. Nah, kita ke cewek-cewek dulu nih. Siapa nih yang bisa mungkin menjawab? Kenapa sih suka sama JKT48 dan bergabung di Fanbase? Kenapa ingin bergabung di Fanbase ini? Ayo, siapa? Sasha ya? Iya, Oke, aku silakan. Sasha. Jawabannya karena mereka itu lucu gitu, gerakan Makasih. kamu terus. Oh, bukan aku ya? Bukan kamu. Bukan. Oke, lanjut. Udah gitu mereka itu menginspirasi. Oke, mungkin kalau kita bisa bilang idola adalah seseorang yang bisa menjadi inspirasi, Iya. penyemangat. Mungkin dari Sasha sendiri, apa sih yang Sasha ambil dari hal positif yang Sasha ambil dari sosok kelompok JKT48 ini? Apa ya? Mereka itu kayak disiplin. Perjuangan mereka untuk bisa terkenal juga. Ya itu. Jadi memang kedisiplinan. Kedisiplinan pada saat latihan terutama. Tuh. Oke, tapi kalau Sasha sendiri aktivitas sehari-hari apa nih? Pelajar atau mahasiswa? Aku kebetulan baru tamat sekolah. Oh, baru tamat sekolah. Oke, itu dari Sasha. Mungkin kalau dari cowoknya nih, cowok-cowok. Kenapa sih kita beralih ke yang lain lagi? Siapa? Oh, kita pakai kacamata deh. Siapa nama tadi? Rama ya. Oke, Rama. Kenapa sih suka sama JKT48? Jujur ya, bicara jujur ya. Ya, Kenapa? Ayo. karena ingin apa aja, maksudnya bertemu teman yang satu visi dan misi. Asik. Itu alasan ngumpulnya ya. Tapi kalau sukanya kenapa sih sama JKT48? Suka. Kan banyak banget yang lain tuh. Ya, Tapi karena kalau ada disebutin tadi sama ketua karena dia unik ya. Hah? Kan cuma satu pertama di Indonesia kan. Aha. Bisa ditemui setiap hari di Jakarta. Tapi ngomong-ngomong untuk Rama sendiri nih, sudah berapa lama bergabung di fanfake-nya dari JKT48? Dari 2013. 2013. Seru nggak sih gabung di ini? Seru banget. Seru banget. Apa saja mungkin kalau bicara aktivitas nih kita pengen tahu juga nih. Aktivitas dari teman-teman nih ngapain aja? Ada ngumpul-ngumpulnya nggak sih? Ada kadang setiap hari Minggu di Taman Kota dekat Oke. jam-jam 3. Oke, jadi setiap minggu memang ada rutinitas kumpul. Aktivitas yang dilakukan apa saja biasanya? Biasanya gathering atau ngumpul-ngumpul seru aja. Kumpul-kumpul seru aja ya. Oke, tapi kalau aku bilang ya, JKT48 ini punya fans yang luar biasa. Untuk Pekanbaru aja nih, mungkin ada nggak yang bisa menginformasikan kurang lebih pecinta JKT48 yang bergabung di fanbase-nya ini berapa orang? Silakan Pak Ketua. Kalau dilihat dari media sosialnya sih, kalau Twitter itu kita udah 9.000 follower. 9.000, luar biasa ya. Kalau grup Facebook itu ada 3.000. Dan kalau berkaca dari acara anniversary tahun lalu itu ada yang datang 150 orang. 150 orang. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat PKU JKT48 ya. Tapi ngomong-ngomong ini tadi saya dengar ada divisi-divisi. Mungkin bisa diinformasikan di teman-teman ini ada apa aja nih? Dalam arti kan ada ketua, kemudian organisasinya apa aja sih yang memang ada di PKU JKT48 ini? Iya, kalau mengenai divisi itu kami ada 4 divisi. Divisi pertama itu divisi dance cover yang meniru dance dari JKT48. Itu nama timnya ada PKU 48. Itu PKU 48 iya, ya. PKU 48. Berarti yang ini cewek-cewek ini PKU 48 ya? Oke, luar biasa. Selanjutnya Kalau itu ada lagi divisi Wotage. Wotage. Yang pakai lampu-lampu hidup itu. Oke ya. Nah, itu nama timnya Isatsu Team. Isatsu Team. Team. Oke. Nah, ada Itu lagi. memang kalau misalnya PKU 48 itu rata-rata cewek-cewek. Kalau yang Cowok-cowoknya. ini banyaknya cowok-cowok yang main pakai lampu itu ya. Ya, ada cewek juga sih. Ada cewek juga. Ada ceweknya juga. Tapi dominan cowok. cowok. Oke. Nah, kemudian ada divisi akustik. Itu ya akustik. Nama timnya Akustik Bingo. Akustik Bingo. Bigo.
Oke, itu lagu-lagunya apa aja biasanya kalau ditampilkan? Random sih, semua bisa mereka. Oke, selanjutnya Selanjutnya ada divisi olahraga. olahraga. Nah, kami punya tim futsal namanya Sembatsu CF, Club de Football panjangnya. Oke, ada lagi? Ada lagi nih divisi dokumentasinya namanya Fotografer Pekanbaru. Oke, yang ini ya. Iya. Oh, asik. Tapi ngomong-ngomong nih kalau bicara tentang kalau kita bisa bilang ini kan berarti teman-teman bisa dikatakan ini tidak hanya ngumpul-ngumpul biasa. Dalam artian punya satu sama kesukaan. Iya. Yang kedua punya bidang-bidang tertentu yang memang terkait bidang ini hobinya beda-beda ya. Ada yang hobi tari masuk mungkin ini, ada yang hobi fotografer bisa masuk di sini, olahraga bisa masuk di sini. Apakah ini di seluruh Indonesia tersusun seperti ini atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya di seluruh fans di Indonesia juga ada dance covernya, ada WOTAG-nya, tapi mungkin nggak setahu saya, saya kurang tahu juga mereka tuh punya seperti kami atau enggak. Kalau di kami ini ya inilah kami itu di Pekanbaru sendiri. Tapi kalau untuk ngumpul-ngumpul bareng teman-teman yang tidak hanya di Indonesia, di Pekanbaru pernah nggak sih? Mungkin ada ngumpul di mana? Mungkin di Sumatera Barat, mungkin Sumatera Selatan atau mungkin Jakarta gitu. Mungkin kalau secara resminya belum pernah sih, tapi teman-teman dari Riau kayak Bengkalis atau Karawang atau Duri, Dumai itu pernah sini sering malah. Sering banget ya. Dari Riau sendiri. Oke, tapi kalau kita bisa bilang sih ini luar biasa ya. Memang dari satu kecintaan teman-teman ngumpul bareng buat sebuah fansbase yang memang tidak hanya untuk kumpul-kumpul ceritain tentang idola, tapi juga punya bidang masing-masing yang ternyata kalau kita bisa bilang nih ibarat sekolah nih ya, ada ekskulnya. Teman-teman punya seperti itu. Ini yang membuat teman-teman itu berbeda. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong deh, kita ke bidang-bidangnya. Bidang yang pertama ada dance cover. Nah ngomong-ngomong ini berarti kalau dance itu harus ada latihan dong ya. Itu gimana sih teman-teman membagi waktunya antara ngumpul, latihan, kemudian ngobrol bareng gitu? Kalau misalnya untuk ngumpul latihan itu yang wajibnya hari Minggu. Hari Minggu hari wajib hari ya. Minggu. Kalau misalnya ada kayak event atau acara itu latihannya hampir setiap hari. Jadi seperti itu. Mungkin kalau bicara tentang tari yang di cover, ada berapa tari sih yang sudah teman-teman cover? Banyak yang pastinya. Kalau dihitung itu lebih dari 10 kayaknya. Lebih dari 10? Iya. Wow, luar biasa. Dan pernah ditampilkan di mana aja? Yang paling besar, maksudnya yang udah paling terkenal lah ya, ibaratnya itu pernah nampil di Musik Plus Riau Televisi. Oke, salah satunya ya, Iya. tidak hanya di ibaratnya bisa tampil di mana-mana saja ya. Iya. Oke, itu dia. Kalau untuk yang dance cover, kemudian tadi yang untuk lampu, WOTAG. Yang WOTAG siapa nih? Oke, mungkin bisa cerita gimana sih keseruannya sendiri, karena kan kalau misalnya WOTAG ya, Ya, WOTAG. itu harus punya kecepatan tangan. Karena kalau kita lihat kan bermain di lampu kan tangannya harus cepat. Ini latihannya kayak gimana sih? Emang ada gurunya tuh gimana sih Nah, sebenarnya? latihannya itu otodidak gitu dari YouTube gitu, bisa tengok. Jadi karena WOTAG ini dari Jepang, makanya lihat dari YouTube video-videonya gitu. Oh, jadi misalnya teman-teman itu kalau dikatakan nih belajarnya otodidak melalui YouTube ya? Iya. Wah, luar biasa. Anggotanya ada berapa nih khusus yang untuk bidang ini? Ada 17. 17 orang. 17 orang. Kalau untuk dance-nya sendiri mungkin kan itu bisa dikatakan kayak dance itu ya, ngikutin Iya, benar. musik kemudian bermain di lampu. Ini ada berapa dance sih yang sudah teman-teman pelajari untuk ditampilkan? Oh, gerakannya itu banyak ya, jadi nggak tahu berapa gitu. Soalnya random aja gitu. Sudah cukup banyak ya? Banyak. Oke, itu dia. Tapi aku sangat tertarik deh kalau bicara tentang apa sih kesulitan yang teman-teman rasakan atau dapat ketika memainkan itu. Kan kalau kita bisa bilang itu harus punya kecepatan, ketepatan, kekompakan, banyak hal mungkin yang item yang harus dipenuhi.
Ya kalau kesulitan itu untuk kompak gitu ya, soalnya susah gitu. Harus cepat gitu, makanya kompaknya itu susah. Kompak itu susah ya. Tapi tetap ada latihan khusus ya Ada kalau misalnya tampil. Kalau tampil pernah tampil di mana saja? Tampilnya tuh sama ya kayak PKU 48, satu paket lah gitu. Satu paket sama PKU 48. PKU 48 untuk cover tadi ya. Iya. Oke, luar biasa. Tapi aku sangat tertarik nih kalau bicara tentang apa ya, JKT48 ya. Biasanya lagu-lagunya itu lagu-lagu yang bersifat penyemangat, benar nggak sih? Heroik ya, atau dalam artian memberikan motivasi dan semangat. Kalau untuk siapa tadi namanya? Dio. 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 Untuk Dio sendiri, lagu yang paling disukai. Ayo, punya dong. Lagu apa ya? Enggak. Futo Rino Jitensa, itu keren. Utori. Norino Jitensa. Oke, bisa nggak nyanyiin dikit aja? Aduh, Rame-rame. dikit aja ya. Rame-rame aja, rame-rame. Oh, rame-rame, boleh rame-rame deh, nggak apa-apa ya. Ya, dari mana kan? Iya, bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Mungkin bagi dirimu hanya teman sekelas saja yang jalan pulangnya searah, keberadaan yang seperti angin. Udah, segitu ya. Tepuk tangan dong. Waduh. Tapi satu lagi kalau bicara nyanyiannya memang easy listening, kemudian mudah didengar dan juga memberikan semangat. Itu luar biasa. Buat program luar biasa. Tapi nanti kita informasikan juga buat sebagai itu nanti teman-teman dari PKU 48 nanti akan tampil. Tapi sebelum itu kita masih tanya dulu nih. Ngomong-ngomong tentang kalau kita bisa bilang perkumpulan ya, komunitas ya, yang dikatakan Semanjuk. Komunitas dari JKT48 ini apa sih? Kalau menurut teman-teman yang membedakan dengan komunitas-komunitas yang lainnya? Ayo silakan. Ya kalau yang membedakan itu ya tadi kayak kita punya 4 divisi itu. Jadi tempat lain mungkin nggak ada yang selengkap ini karena kami punya semua. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau kita bisa bilang mungkin banyak juga nih komunitas mungkin atau orang-orang di luar sana yang ternyata suka sama JKT48 tapi belum bergabung di komunitas. Ini gimana sih caranya kalau seandainya mungkin yang lagi dengerin kita nih, ternyata suka sama JKT48 dari ingin bergabung. Ada nggak cara-cara khusus yang harus dilakukan atau gimana? Atau mungkin supaya teman-teman ini tahu kegiatannya kemana sih? Atau mungkin medsosnya apa sih gitu? Ya kalau di 48 Family Pekanbaru sendiri kami tidak ada pendaftaran anggota. Jadi kalau mau gabung bisa langsung datang ke waktu gathering kami di hari Minggu jam 3 sore di Taman Kota. Dan itu nggak ada biaya pendaftaran. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa follow kami di Twitter @jkt48 Pekanbaru atau di Instagram @jkt48pkufc. Mungkin bisa diulangi lagi nggak untuk medsosnya? Twitter di @jkt48 Pekanbaru. JKT48 Pekanbaru. Pekanbaru. Ya. Kemudian untuk Facebook, Untuk Facebook itu kita ada fanspage-nya, facebook.com/jkt48 Pekanbaru. oke, itu dia. Jadi kalau bisa dibilang nih, kalau dari teman-teman yang lain, mungkin ketua ada sering banyak ngomong, tapi buat teman-teman yang lain, apa sih yang membuat teman-teman senang gabung di apa ya, JKT48 Pekanbaru ini? Siapa dulu? Mungkin yang maju kotak-kotak. Ayo, jangan main kunci aja, kita ingin tahu nih, apa sih yang buat ya, jadi istimewa atau senang banget gabung di JKT48 Pekanbaru ini? Ini kan nggak konsentrasi ya. Ya penasaran banget. Mungkin teman-teman gabung karena suka sama JKT48, benar? Nah, kalau setelah bergabung apa sih keuntungannya? Kemudian apa sih yang membuat apa ya teman-teman jadi senang untuk gabung bareng sama JKT48 Pekanbaru ini? Kebetulan saya dari Perawang. Oh, dari Perawang. Waduh, juga tepuk tangan dong. Ternyata nggak hanya dari Pekanbaru aja.
masih agak jarang tapi masih sering juga ya. Sekarang udah sering. Kalau tinggal di Pekanbaru juga kan. Oh, sekarang sudah tinggal di Pekanbaru. Jadi kalau udah bergabungnya sudah berapa lama? Masih baru, belum ada setahun lagi. Belum ada setahun. Tapi apa sih yang mungkin keistimewaan dari komunitas teman-teman ini? Gimana ya? Seru orangnya. Seru orangnya. Terus apa lagi? Ada kompaknya nggak sih? Ya kan. Kompak. Terus apa lagi? Kayaknya aku masih bocoran deh. Apa lagi? Jahil-jahil nggak? Hah? Dan lain-lain. Ada lain. Tapi kalau bisa dibilang, biasanya kalau di komunitas itu kan ada juga ya. Ini mungkin agak-agak curcol ya. Ada nggak sih cinta lokasi atau sejenisnya? Ayo ngaku-ngaku. Gimana? Bisa dijawab? Oh, yang berdua ini. Oke, silakan. Kurang tahu nggak? Kamu pernah tahu? Ganti, mic-nya digeser, mic-nya digeser. Mungkin yang punya pengalaman gimana ceritanya? Baru juga di sini bang, baru sama dia masuk ya. Oh, sama masuknya. Tapi ngomong-ngomong nih, kenapa sih suka sama JKT48? Mungkin pertanyaan simpel. Mungkin suka karena JKT48 banyak hal-hal baru yang mereka buat untuk menarik fansnya ya. Salah satunya, tepuk tangan dong. Misalnya sih mereka baru-baru ini berapa bulan lalu mereka mengadakan Janken Competition, itu lomba-lomba sweetnya. Lomba-lomba? Sweet Jepang. Sweet Jepang nih gimana sih? Mungkin bisa diceritain? Batu gunting kertas. Oh, Batu gunting kertas. gunting, batu, kertas. Iya. Oke. Jadi gimana sih apanya permainannya? Permainannya itu semua member-member diadu di situ untuk mengikuti single ke 13 dari JKT48 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar ya? Iya. 13. Terus apalagi mungkin yang kalau kita bisa bilang nih, berarti kalau bisa dikatakan teman dari JKT48 sendiri punya hal-hal unik dalam launching kayak gitu ya. Iya. Kemudian kalau ngumpul-ngumpul barengnya, pernah nggak sih? Mungkin ada teman-teman dari Pekanbaru ikut langsung ke Jakarta atau gimana gitu? Kalau saya pernah sekali ke sana ya, ke teaternya. Itu Berarti kalau untuk base camp pusatnya di mana sih? Base camp teater sih namanya, di teater FX Sudirman itu. teater efek Sudirman. Oke, kemudian bisa cerita dong pengalamannya ketika bertemu langsung berarti ya? Iya. Bertemu langsung sama JKT48 ya? Iya. Gimana sih pengalamannya, keseruannya? Di sana itu sih biasanya kalau lagi ada teateran mereka sih ramai biasanya ya. Habis itu ketemu langsung itu jarak kita dengan member itu dekat di teater gitu. Itu membedakan nih kayak kita nonton teater atau nonton konser ya. Oke, jadi memang benar-benar dekat ya? Iya. Di antara semua member, siapa sih yang paling diidolakan? Ini pertanyaan pribadi ya. Di antara anggota member, siapa sih yang paling apa ya? Paling diidolakan? Kalau saya sih Sinta Naomi. Sinta Naomi. Oke. Kenapa? Kan yang lain cantik juga. Dia itu sih bentuk-bentuknya judes tapi perhatian sama fansnya. Asik. Jadi ini sudah kena perhatian sama dia kayaknya ya. Jadi bisa seperti ini kelompok-kelompok ya. Tapi luar biasa, tepuk tangan lagi dong buat teman-teman dari JKT48 Pekanbaru. Yang pastinya ini nggak sekadar apa ya, komunitas yang cinta terhadap satu member idol ya, tapi juga memang punya kecintaan dan kesukaan, memang ngumpul bareng di sini, suka dan duka bersama ya. Tapi yang satu yang paling aku ambil poin lebih nih, kalau bicara tentang, kalau kita bisa bilang member idol ya, yang memang kekompakan atau hal-hal apa lain yang memang menjadi suatu keunggulan. Dari teman-teman apa sih yang hal positif yang teman-teman ambil, mungkin pelajaran ataupun apa ya bisa dikatakan ngefans idola tidak hanya ngefans sama orang ya, tapi ternyata dari sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat, mungkin ketuanya bisa jelasin. Ya kalau dari sifat mereka sih
karena mereka disiplinnya berjuang dari awal, benar-benar dari awal, dari yang orang nggak tahu mereka siapa. Kalau boleh saya kasih tahu, kalau member JKT itu awalnya nggak semuanya bisa nari, nggak semuanya bisa nyanyi, tapi di JKT itu mereka dilatih dari yang bisa nyanyi itu menjadi yang bisa nyanyi, dan kemudian banyak fansnya dan kagumi dari mereka. Nah, satu lagi yang memang menjadi khas itu ketika dikatakan mungkin tidak semuanya bisa nyanyi atau nari dan sebagainya, tapi tempat mereka digembur. Jadi kalau kita bisa bilang dia ada generasi-generasi ya, seperti itu. Itu mungkin bisa nggak teman-teman ceritakan seperti apa sih tahapannya sehingga mereka, perjuangan mereka untuk bisa menjadi seorang member idol dari JKT48? Apakah ada seleksinya dulu atau gimana sih sebenarnya? Ya, dari audisi yang dari member yang generasi pertama itu mereka sebenarnya memang udah ada audisi. Jadi nanti yang lolos audisi itu mereka dilatih lagi, dan kemudian dipilih nanti membernya sekitar 16 orang atau 32 orang yang kemudian menjadi trainee dulu mungkin yang baru ini, kemudian baru menjadi mungkin tapi yang lain ya suka aja gitu. Suka. Oke, itu berarti melodi ya. Ya memang. Nah, mungkin yang lain yang silakan. Kalau suka membernya yang paling mana nih yang paling disukai di antara keseluruhan member dari generasi keberapa? Kalau saya Sinta Naomi, Cinta Naomi dari generasi kedua. Kedua. Kenapa? Mungkin dari jiwanya sama kan. Sama. Ya. Oke, jadi Itu dia perhatian sama fansnya. perhatian sama fansnya. Pernah apa ya? Kadang-kadang kan kita kalau ngefans itu ada dibalas apa follow-nya atau gimana? Oh gitu. Kalau saya kan apa tuh belum pernah ke sana. Mungkin dari nge-tweet saya yang di retweet gitu. Oke, luar biasa. Itu dia. Kita balik lagi. Tadi siapa namanya? Rio. Ini kalau bicara tentang yang diidolakan tadi sama siapa? Enggak. Belum ya, siapa yang diidolakan? Dari anggota member generasi keberapa dulu? Generasi ketiga, Generasi ketiga. Siapa namanya? Feni Fitrianti. Waduh. Ngomong-ngomong kalau misalnya ngefans berarti harus tahu lengkapnya di mana ya. Asalnya dari mana itu? Siapa si Feni? Feni? Dari itu, dari JKT48. Waduh, ini kayaknya kurang menghafal. Daerahnya. Oh daerahnya. Lahir di mana dia? Dia lahir. Wah, ini kayaknya nggak member sejati nih. Nah, ini ada. Hah? Ayo. Oh dia, ini opsi saya ada 2. Asik, ganti option. Biar nggak ini ya, ganti option. Oke, option kedua. Yang kedua itu Nabila. Nabila. Kenapa suka namain Nabila? Karena suka aja. Suka aja. Nanti pertanyaan, tanggal lahirnya kapan sih Nabila? Itu 11 November Oh, November tahun 2011. 11. Kalau dia dengar kalau misalnya salah berarti dia November ya. 99. 2000 berapa? 1999 dia. Oh, 1999 ya. Oke, kalau kita 2009 berarti dia masih umur berapa ya kan? 99 berarti 17 tahun. 17 tahun. Asik. Kita beralih ke fotografernya nih. Kita tanya juga dong ya. Di antara seluruh anggota member siapa yang paling diidolakan? Yang diidolakan yang terutama Nabila juga. Nabila, kenapa? Ya karena dia cantik, karena memiliki gingsul juga. Oh, Gingsun. Bener gak sih dia bilang tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya benar. Cuma yang tahunnya agak salah. Dia orang 99, tapi kan hidup pertama tadi kan 2000 berapa ya? 2011. Salah. Tapi ngomong-ngomong kalau bicara tentang hobi dari Nabila sendiri tahu gak sih? Hobinya suka musik cadas, musik metal. Wah, tapi ternyata dia girly banget ya kalau di eventnya ya. Oke, kita beralih lagi. Ayo jawab dulu anggota member yang paling disukai siapa? Ayo. Sama Sinta Naomi. Wih, sama kenapa? Kok banyak banget sih yang suka sama Sinta Naomi?
suka sama JKT48? Oke, lanjut lagi. Ada yang berbeda mungkin kesukaannya? Nah, ini yang baru datang siapa namanya, kita kenalan dulu dong. Fendi suka sama siapa? Kaida Farisha. Oke, kenapa suka? Karena dia unik aja dari member yang lain. Member yang lain. Undinya kenapa? Kan saya nggak tahu nih ceritanya nih. Dia gimana ya? Agak-agak tomboy gitu. Oh, jadi suka cewek tomboy ya. Waduh, itu dia kebongkar ya. Oke, berai lagi silakan. Itu yang di sana kita kenalan, belum kenalan juga kan? Namanya siapa ini? Reza Mardian. Oh bukan. Reza siapa? Pahlevi. Oke. Kalau Reza sendiri suka sama siapa nih di antara beberapa kota Bogor? Sandy dan apa? Oh bukan ya. Kenapa suka sama Sandy? Suaranya khas. Oke deh. Tapi kalau kita bisa bilang nih, kalau ditanya soal satu mungkin punya selera masing-masing. Tapi satu yang memang bisa dikatakan semuanya tetap anggota JKT48. Benar gak sih? Pintar saya ya. Tapi kita kenalan dulu nih, yang kesini dulu tolong tahu namanya siapa nih. Ayo. Ya, kita kenalan dulu namanya siapa nih. Jadi pengunjung kafe yang baru datang, kita harus kenalan. Syarat datang ke sini harus tahu namanya, siapa namanya? Via kelas berapa? 1 SMA di SMK Muhammadiyah 2. SMK Muhammadiyah 2. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih suka sama JKT48? Sudah lama? Anggota grup dari JKT48 yang paling sukai siapa? Oke. Mau saya kenalan dulu siapa aja nih? Ini dari siapa lagi? Kita bisa kenalan dulu. Iya, namanya siapa? Namanya Tia. Dia dari mana? Dari sekolahnya atau Iya, sekolahnya SMK Muhammadiyah. SMK Muhammadiyah. Oke, dan tepuk tangan dong buat teman kita yang baru datang. Ngomong teman kita yang lain bener-bener untuk singkatin waktunya ya. Iya. Oh, sudah siap? Oke, baiklah. Karena kalau kita bisa bilang nih, sama kreatif sudah pada penasaran nih menunggu penampilan dari teman-teman KU 48 ya, yang memang salah satu kalau kita bisa bilang ini divisi dari JKT48 yang memang kalau kita bisa bilang fans dari JKT48 tidak hanya cinta terhadap member idol dari JKT48, tapi juga ternyata punya berbagai kegiatan atau bidang masing-masing nih. Salah satunya yaitu dance cover yang sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan bersama-sama spesial pada suasana sore hari ini. Oke. Wah, ini udah pada cantik-cantik semua ya. Ini ada pastinya. Teman-teman sudah pada siap? Oke, teman-teman sudah pada siap ya? Baiklah sobat kreatif, sesaat lagi kita juga akan sama-sama menyaksikan penampilan dari teman-teman dari fans JKT48 Pekanbaru yang sesaat lagi akan menampilkan dance cover, yaitu salah satu divisi yang ada di JKT48 Pekanbaru. Kali ini sebuah dance cover yang akan ditampilkan. Baiklah, mungkin semua sudah pada penasaran, termasuk saya sendiri sama kreatif sudah penasaran seperti apa sih tampilan dari teman-teman yang akan menampilkan penampilannya. Musik sudah standby. Oke. Baiklah sobat kreatif dan juga seluruh pengunjung kafe Inladia, penampilan dance cover dari JKT48 Pekanbaru. Wow, luar biasa banget penampilan dari PKU 48 ya. Siapa nih yang bisa aku tanya-tanya nih? Mungkin satu orang mungkin dari yang baru tampil tadi, siapa?
Mungkin bisa ngomong di gimana sih persiapannya untuk bisa latihan? Siap. Oke, dari Sasha ya. Iya, saya. Yang ngomong-ngomong nih tadi, apa sih tarian yang ditampilkan barusan kepada seluruh pengunjung kafe? Itu dance cover dari lagunya JKT48 yang Ponytail to Shushu. Wanita tuh Shushu. Shushu. Itu ngomong-ngomong, kalau dari lagunya sendiri menceritakan tentang apa tuh? Tentang apa tadi? Ketuanya yang lebih ngerti. Oke, ketua silakan Pak Ketua. Tentang apa kayak lagu di pantai gitu, ya lagu-lagu musim panas lah. Oke, jadi lagu-lagu yang memberi semangat. Tapi kalau ngomong, latihannya berapa lama sih teman-teman untuk bisa tampilkan seperti itu? Minim banget cuma 3 hari. 3 hari? Iya. Wah, kita beri tangan dong buat JKT48 Pekanbaru yang luar biasa banget. Tapi sekali lagi mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan pada sahabat kreatif, terutama buat seluruh fans JKT48 yang dengerin Pro 2, ada nggak sih pesan-pesan tersendiri? Silakan. Dari divisi dari Dance cover. Dance Cover ya, silakan. Pesan-pesannya bagi kalian yang di rumah yang suka banget ngedance, terutama yang suka sama JKT48 atau 48 Idol Group, itu bisa gabung di Dance Cover PKU 48. Bisa hubungi kami di Instagram dc.pku48. Atau bisa langsung datang ke Taman Kota setiap hari Minggu jam 3 sore. Oke, terima kasih buat Syasha yang mewakili. Terakhir mungkin dari ketuanya sendiri nih, mungkin ada yang ingin disampaikan pada sahabat kreatif dulu ataupun sahabat yang lagi dengerin kita di Pro FM Pekanbaru, apalagi mungkin buat yang suka sama JKT48, ada nggak sih yang ingin disampaikan? Silakan. Ya tadi udah disampaikan juga, kalau mau gabung silakan datang ke gathering kita. Dan kita Januari 2017 itu akan ada event 5th anniversary, itu anniversary yang ke-5 tahun. Nanti info lebih lanjut kita bakal ngumumin di Twitter, Instagram dan lain-lain. Oke, dan juga bisa ada di Pro 2 nanti ya. Kita kabari aja, kita nanti masih ada di program pagi. Tapi kita ingatkan juga nih buat sahabat kreatif, besok pagi akan ada salah satu finalis The Voice Kids Indonesia yang akan hadir di Pro 2 FM Pekanbaru. Yang sebelumnya tadi pagi ada Indah Nevertari ya, yang berkunjung ke studionya Pro 2, dan besok adalah salah seorang finalis The Voice Kids Indonesia yang berasal dari Riau atau Pekanbaru, hadir di Pro 2 FM Pekanbaru. Dan juga buat teman-teman nanti kalau ada info-info mungkin bisa gabung bersama kita di program-program kita di Pro 2 FM Pekanbaru. Terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua yang hadir di kampungnya Pro 2, teman-teman dari JKT48 Pekanbaru yang luar biasa, dan pastinya sukses selalu, dan pasti semoga makin keren aja, makin kece aja, semakin oke punya nih komunitasnya ya, amin rabbal alamin ya. Dan sahabat kreatif jangan lupa untuk selalu stay tune setiap hari Selasa kita akan ngobrol dengan komunitas-komunitas yang pastinya tampil dan akan menjadi wadah untuk teman-teman mengapresiasi komunitas teman-teman. Dan pastinya saatnya kita ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dong jika di Pro 2 Pekanbaru sudah hadir di Pro 2 FM Pekanbaru di kafenya Pro